Jokowi dengan terus terang mengatakan WNI yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu memiliki hak yang sama dengan semua penduduk Indonesia dalam beribadah. Jelas itu dijamin oleh konstitusi. Ia bahkan mengingatkan, jangan sampai konstitusi kita dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan. Konstitusi kita dikalahkan oleh peraturan wali kota atau peraturan bupati atau peraturan gubernur. Konstitusi dikalahkan oleh desakan massa. Kalau benar terjadi, ini amat sangat menyedihkan. Bahkan dengan adanya forum komunikasi umat beragama di berbagai daerah, yang sering terjadi apa? Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat justru menghambat hak masyarakat untuk beribadah atau untuk membangun rumah ibadahnya. Ketika tadi gue mendengar pidato ini, gue bertepuk tangan. Wah, ini statement yang sebetulnya normatif tapi kita tunggu-tunggu. Bahkan sambil mengungkapkan kesedihannya, Presiden bilang dan bertanya, kok sesusah itu orang beribadah di Indonesia, di sebuah negara yang mengakui berbagai agama? Kok membangun rumah ibadah sangat susah? Iya, kita emang sering mendengar suasana seperti ini. Sejak beberapa tahun lalu, problem beribadah, khususnya bagi umat non-Muslim, sering menjadi masalah serius. Dan yang paling menjengkelkan, aparat-aparat pemerintahan, kadang-kadang aparat keamanan, seolah-olah nggak berdaya menghadapi suasana seperti ini. Coba deh lo ingat, baru kemarin di Cilebut, daerah Bogor sana, ketika ada umat Kristen mau merayakan Natal di rumahnya sendiri bersama kerabatnya, tiba-tiba entah cecurut dari mana datang ke rumah itu, malah menggeruduk dan mereka menuntut agar acara itu dibubarin. Bro, ini acara Natal dilakukan di rumah orang Kristen yang mengundang keluarganya juga beragama Kristen. Lo juga lebaran kan ngundang orang. Itu kasus yang terjadi belum lama ini. Di Cilegon bahkan seperti ada aturan yang mengatasnamakan kesepakatan bahwa di kota tersebut tidak boleh berdiri gereja. Akibatnya umat Kristen di Cilegon harus berjalan jauh melintasi batas kotanya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Di Kecamatan Maja, masih di wilayah Banten, umat Kristen dilarang merayakan ibadah Natal. Alasannya hanya karena di wilayah itu nggak ada gereja. Lah, Natal kan hari besar keagamaan. Masa merayakan hari raya beragama di rumahnya sendiri dengan mengundang keluarga sendiri harus dilarang? Ini problem-problem yang sering kita dengar. Yang paling gila, bahkan ketika di Cilegon, wali kota dan wakil wali kota menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja. Jadi ketika di hadapan kepala daerah, Presiden Jokowi menyatakan kegundahan hatinya, gua merasakan emang banyak yang aneh dari cara berpikir kepala-kepala daerah ini. Gini ya, ketika seorang terpilih, memegang amanah menjadi kepala daerah, menjadi instrumen penting dari sebuah negara, kepala atau menjadi pejabat publik, dalam sumpah jabatannya jelas tergambar bahwa fungsi utama mereka adalah menjalankan dan menegakkan konstitusi. Sebagai pemimpin, mereka yang harus hadir sebagai penjaga atau garda terdepan yang paling gigih dan serius membela konstitusi. Itu filosofi jabatan publik. Dalam hidup bernegara, konstitusi atau aturan bernegara itu menempati posisi paling tinggi. Sebab dengan konstitusi itulah kita punya alasan kenapa kita harus menyatukan diri dalam organisasi yang namanya negara. Tanpa adanya konstitusi, negara bisa bubar. Tapi kan konstitusi kan bukan benda hidup. Ia seperangkat aturan. Seperangkat aturan ini harus ada yang menjalankan, harus ada yang menjaga, harus ada yang menegakkan. Nah, aparat negara lah yang menjamin semua itu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian. Jokowi sedih pendirian rumah ibadah dilarang. Sesusah itukah orang beribadah? Nah, pidato Bapak Presiden Jokowi ini memang menarik perhatian oleh karena beliau juga mengekspresikan bahwa beliau sedih oleh karena pendirian rumah ibadah kerap kali mendapatkan penolakan ataupun dilarang oleh orang-orang yang mengaku diri adalah kelompok warga dengan berbagai macam alasan tidak setuju ketika ada pendirian tempat-tempat peribadatan. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga kerap kali melakukan pelarangan bahkan pembubaran terhadap kegiatan-kegiatan peribadatan. Dan yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang kerap kali menjadi korban atas tindakan-tindakan intoleran seperti ini? Umumnya yang kerap kali kita lihat beberapa waktu belakangan adalah orang-orang yang beragama Kristen yang kemudian kegiatan ibadahnya ada yang dibubarkan, gerejanya ada yang bahkan dirusak,
lalu kemudian juga mau ibadah dilarang, dan dengan berbagai macam alasan yang kerap kali digunakan oleh kelompok-kelompok warga yang mengaku diri, ya ini kelompok warga menolak, tidak setuju, dan segala macamnya. Dan biasanya mereka-mereka ini juga berlindung di balik aturan yang kerap kali mereka katakan bahwa ini tidak ada izin dan segala macamnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Eko tadi memang betul bahwa negara ini punya konstitusi, tetapi konstitusi ini kan ada dan perlu untuk dijalankan. Lah, siapa yang kemudian bertanggung jawab ataupun berkewajiban menjalankan konstitusi ini adalah mereka yang sudah disumpah secara konstitusi untuk menjalankan konstitusi itu sendiri. Mulai dari mana ya? Mulai dari Bapak Presiden Jokowi dengan semua jajarannya, termasuk yang ada di legislatif. Soal kebebasan beribadah, Jokowi sampai ingatkan hal ini ke kepala daerah, Kapolda hingga Kejati. Jadi bahkan Bapak Presiden juga mengingatkannya kepada kepala daerah, Kapolda hingga Kejati. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Bapak Presiden Jokowi ini sudah kerap kali ya berbicara mengenai kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Namun apakah kemudian ketika beliau sudah bicara maka semua akan berjalan dengan lancar dan baik-baik saja? Ternyata tidak. Bahkan beberapa waktu yang lalu, tidak lama setelah Bapak Presiden Jokowi berpidato mengenai kebebasan beragama, itu justru terjadi pelarangan ibadah, pembubaran ibadah. Nah, inilah yang sampai hari ini terus menjadi pertanyaan kita, sampai kapan hal-hal seperti ini terus terulang dan terjadi di bangsa kita di Indonesia. Sesungguhnya beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang yang berkomentar bahwa sebenarnya kalau mau serius, hal intoleran ini bisa dengan cepat sekali diatasi oleh karena negara ini punya kuasa, punya kewenangan untuk menuntaskan kebebasan beragama ini. Namun kenapa kemudian sampai hari ini terus terjadi? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaannya yang patut untuk ditanyakan adalah di mana hadir dan perannya negara dalam mengatasi yang seperti ini. Kalau misalnya Bapak Presiden Jokowi berbicara mengenai kebebasan beragama, tentu itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang patut untuk diapresiasi, termasuk kalau ada pejabat-pejabat lain yang kemudian berbicara mengenai kebebasan beragama, itu luar biasa. Namun yang mesti diketahui bahwa situasi beragama di bangsa kita di Indonesia hari ini membutuhkan tindakan yang nyata, tindakan yang konkret agar ini berhenti dan tidak lagi terulang terus-menerus ya. Jokowi, hak beragama dan beribadah dijamin oleh konstitusi. Benar tadi yang disampaikan oleh Mas Eko tadi bahwa kita pun juga sudah tahu bahwa kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi, dan kita pun juga sama-sama tahu bahwa yang bertanggung jawab untuk menjalankan konstitusi ini adalah negara. Dan kalau kita bicara mengenai itu adalah negara, maka tentu ini akan kembali kepada para aparatur negara itu sendiri yang bertugas, berkewajiban, dan punya kewenangan untuk menjalankan konstitusi. Oleh karenanya ketika kemudian pelarangan-pelarangan kegiatan peribadatan terus terjadi dan terus terulang dari waktu ke waktu, inilah yang kemudian lagi-lagi patut dipertanyakan. Mengapa hal ini terus terulang, dan mengapa seolah-olah kok negara akhirnya seperti ada kesan ya membiarkan ya, seperti ada kesan tidak bisa mengatasi hal yang seperti ini. Padahal idealnya bagi saya secara pribadi sebagai warga negara melihat bahwa negara itu punya power, punya kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat pasti ini semua sesungguhnya bisa diatasi kalau semua para pelaksana, para pengguna kekuasaan negara ini ya punya hati dan mau untuk menuntaskan kebebasan beragama ini. Bagi saya itu mudah sekali kalau mereka mau. Namun yang kemudian menjadi pertanyaannya, maukah mereka? Nah, saudara-saudara sekalian, ini sebagai informasi, beberapa waktu yang lalu Bapak Mendagri Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian itu mengungkap dalam satu pesan ya ketika beliau menghadiri peresmian gereja GKI Yasmin yang sudah berjuang selama 15 tahun itu, dan solusi akhirnya adalah direlokasi dan pembangunannya sudah selesai, sudah diresmikan. Nah, pada momen itu Pak Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa ternyata saudara sekalian ada kepala daerah yang bahkan nggak mau ataupun enggan untuk menerbitkan IMB gereja oleh karena takut kalah dalam pilkada. Jadi ini faktor pemilihan ya, karena memang kita tahu bahwa ya di beberapa daerah dan umumnya di Indonesia ini orang-orang ataupun saudara kita yang beragama Islam itu memang jumlahnya banyak ya. Nah, disinilah kemudian disoroti oleh Mendagri bahwa ada kepala daerah yang enggan atau bahkan tidak mau menerbitkan IMB karena takut kalah ketika pilkada. Tapi di satu sisi Pak Mendagri juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang kemudian melakukan penolakan ataupun pelarangan peribadatan itu jumlahnya tidak banyak ya, itu jumlahnya tidak banyak. Namun mereka ini cukup aktif mengajak ya dan mempengaruhi warga-warga lainnya. Oleh karena itulah sesungguhnya di sini diperlukan ketegasan dari aparatur negara, dari kepala daerah, tingkat kota, tingkat kabupaten ya, ataupun tingkat RW RT ya, tingkat kelurahan, tegas ya, mesti tegas. Kalau tidak tegas ya pasti akan begitu-begitu terus. Oleh karenanya perlu tindakan tegas. Ya, jadi saudara sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Eko tadi dan juga mengenai Bapak Presiden Jokowi yang bersedih
Oleh karena beribadah saja kok sesusah itu. Ya itulah Bapak Presiden Jokowi yang dialami oleh warga Bapak yang beragama Kristen di beberapa daerah, karena kerap kali mendapatkan penolakan, bahkan pelarangan hingga ke aksi-aksi pembubaran ibadah orang-orang Kristen. Nah, kalau Bapak kemudian mendengarnya dan Bapak bisa merasakan sedih, bagaimana dengan warga-warga Bapak yang justru benar-benar mengalaminya? Bapak tentu tidak mengalami mengenai ibadah Bapak dibubarkan, ibadah Bapak dilarang. Tentu Bapak tidak mengalami hal seperti itu. Dan dalam apa yang tadi sudah disampaikan, Bapak merasa sedih. Itu Bapak hanya mendengarkan, lalu kemudian Bapak bisa sedih. Dan bagaimana dengan orang-orang yang mengalaminya secara langsung? Tentu, ya, pasti marah, kecewa, sedih, dan terus-terusan mempertanyakan, ya sampai kapan, di mana negara, bahkan ya mengharapkan sekali Bapak Presiden Jokowi juga kiranya turun tangan memberikan solusi yang konkret dan nyata terkait dengan hal ini. Sebab kepada siapa lagi kah warga-warga Bapak yang Kristen ini mengadu, kalau bukan kepada Bapak, kalau bukan kepada negara ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita.